Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video pertama saya di semester 5 ini. Saya ditugaskan untuk mendokumentasikan atau mereview materi yang telah saya dapatkan menjadi sebuah video dan kemudian saya upload di website yang saya bikin ini. Di video pertama ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai konstruk dan variabel. Tentang apa itu konstruk, apa itu variabel, dan mungkin jenis-jenis variabel. Oke, jadi stay tune ya. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang konstruk. Nah, apa sih itu konstruk? Singkatnya, konstruk merupakan suatu konsep yang memiliki susunan yang sistematis. Itu singkatnya. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa konstruk merupakan suatu jenis konsep yang memiliki ketentuan dan juga tingkat pada abstraksi. Nah, dalam hal ini, konstruk berada di urutan pertama di atas konsep. Pada konstruk yang sifatnya sistematis juga memiliki tujuan tertentu. Nah, yang mana dalam hal ini tentunya konstruk itu memuat variabel yang tentunya dapat diukur. Konstruk secara garis besar dapat dijabarkan sebagai suatu konsep hipotesis yang digunakan oleh para ahli yang berusaha membangun teori untuk menjelaskan tingkah laku. Nah, indikator yang mempengaruhi sebuah konstruk, khususnya di psikologi, diperoleh oleh berbagai sumber sebagai hasil-hasil penelitian, teori, observasi, wawancara, elisitasi, terutama untuk konstruk sikap, lalu dinyatakan dalam definisi operasional. Nah, kegiatan pengukuran dalam psikologi ini seringkali kita sebut dengan tes. Nah, apa itu tes? Tes di sini adalah kegiatan mengamati atau mengumpulkan sampel tingkah laku yang dimiliki oleh individu secara sistematis atau terstruktur. Nah, selanjutnya, apa sih itu variabel? Variabel di sini merupakan sebuah konstruk atau sifat yang memiliki nilai yang sangat bervariasi. Jadi nilainya itu bermacam-macam. Sehingga dalam hal ini ketika kita membicarakan apa itu variabel ataukah membicarakan tentang variabel, maka dapat kita artikan bahwa variabel ini juga sebuah kualitas. Nah, kualitas di sini artinya kualitas di mana peneliti dapat menemukan berbagai macam variabel atau variasi sehingga dapat dipelajari ataukah ditarik kesimpulan sebagai sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau diperoleh informasi tentang hal tersebut. Nah, setelah memperoleh informasi tersebut, kemudian ditariklah kesimpulan. Nah, itu dia tadi pengertian dari variabel. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa sih jenis-jenis dari variabel. Nazir pada tahun 1948 mengemukakan beberapa jenis variabel. Yang pertama itu variabel kontinu. Nah, variabel kontinu merupakan variabel yang memiliki nilai sembarang, baik berupa pecahan ataupun nilai yang berupa bulatan. Variabel kontinu juga bisa terletak di antara dua nilai yang mengambil keseluruhan nilai dari sebuah interval atau hanya dua nilai tertentu. Selanjutnya, variabel discrete. Nah, variabel ini merupakan konsep yang nilainya tidak dapat dinyatakan sebagai nilai pecahan ataupun desimal di belakang koma. Nah, variabel discrete ini juga biasa atau seringkali disebut sebagai variabel kategori. Bila dalam suatu variabel tersebut memiliki dua kategori saja, maka variabel tersebut dikatakan sebagai variabel dikotom. Sedangkan bila dalam satu variabel memiliki lebih dari dua kategori, maka dinamakan variabel politom. Jenis yang ketiga ada variabel dependent dan independent. Nah, variabel ini mungkin sering terdengar oleh kawan-kawan semua,
di mana dalam suatu penelitian, misalnya dalam sebuah fenomena terdapat dua variabel yang saling berkaitan atau sebab akibat. Misalnya antara variabel Y dan variabel X. Jika variabel Y disebabkan oleh variabel X, maka dapat dikatakan bahwa variabel Y merupakan variabel dependen dan variabel X merupakan variabel independen. Jenis variabel selanjutnya adalah variabel aktif. Nah, variabel aktif ini merupakan variabel yang dapat dimanipulasi oleh peneliti. Jika peneliti memanipulasikan metode belajar atau cara menghukum siswa, maka dapat dikatakan bahwa metode belajar tadi atau cara menghukum siswa merupakan variabel aktif, karena variabel ini juga dapat dimanipulasikan. Nah, jenis variabel terakhir menurut Nazir tahun 1948 adalah variabel atribut. Variabel atribut merupakan variabel yang tidak dapat atau sulit dimanipulasi. Jadi variabel atribut ini adalah lawan dari variabel aktif tadi. Nah, variabel atribut ini umumnya merupakan karakteristik dari manusia atau individu, misalnya intelijensi, jenis kelamin, status sosial, pendidikan, sikap, dan sebagainya. Nah, adapun juga variabel yang merupakan inanimate object juga termasuk dalam variabel atribut, misalnya populasi, rumah tangga, daerah geografis, dan sebagainya. Oke, itu tadi dia penjelasan singkat saya mengenai pengertian dari konstruk, variabel, dan jenis-jenis variabel. Apapun yang salah atau keliru dalam video ini, saya harap kritik dan saran membangun dari teman-teman semua. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dari diri saya. Saya harap kedepannya saya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.